Apakah tidak boleh kita berambisi? Menurut gua sih kalau ambisi itu boleh-boleh aja. Semua kita kan perlu punya ambisi. Semua manusia punya. Justru kalau manusia udah nggak punya ambisi, repot ya kalau menurut gua. Nah itu tuh. Jadi kisah Absalom itu menurut gua adalah kisah yang bagus untuk memberi contoh kepada kita bagaimana seorang anak muda yang punya potensi hebat, punya kemampuan, karismatik, ya kan? Yang tidak bisa mengendalikan dan menguasai ambisi-ambisi dalam dirinya, nah akhirnya justru menghancurkan dia. Dan kita sama-sama tahu lah, akhir kisah hidup Absalom kan. Kalau menurut gua sih, visi dari Tuhan itu selalu lahir dari kehendak Tuhan yang mau dinyatakan. Nggak ada dong. Ada nggak firman Tuhannya kita disuruh bersaing? Gereja dalam pengertian institusi ya gitu ya? Iya nggak, gereja, ya kan gereja itu kan apapun, lu bisa bilang ini visi dari Tuhan, ini visi yang saya dapat dari malaikat Tuhan, siapa yang datang ya kan. Tapi kalau itu yang gue bilang, kalau visi itu tidak lahir dari kehendak Tuhan, visi itu bertentangan dengan firman Tuhan, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, itu bukan visi dari Tuhan, itu ambisi manusia, kedagingan manusia. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi tentunya dalam program Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Karena yang sensasi selalu akan tergerus oleh waktu tentunya ya. Dan saya senang sekali saudara masih setia di program ini karena memang Garansi hadir di ruang-ruang saudara untuk memberikan keseimbangan pengajaran dalam kehidupan kita supaya kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan tentunya. Nah hari ini saya senang sekali juga masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia di program ini yang telah mengudara lewat internet selama 1 tahun ya, luar biasa. Dan kita hanya punya the one and only lah, Pastor Elia Makaraung. Siap. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Gimana Bet? Ini salamnya apa nih? Salam Indonesia Maju atau salam apa nih? Sebab beliau di luar biasa, banyak menginspirasi banyak orang gitu ya. Dan terima kasih buat perhatian saudara yang menyaksikan program ini di mana saja, di luar daerah, bahkan di luar negeri. Ya nggak mungkin di luar angkasa lah, masih di kawasan bumi tentunya ya. Saya senang saudara-saudara kasih feedback buat kami semua, dan kita tentunya berharap semua saudara berdoa buat program ini supaya program ini terus berlangsung dan menjadi berkat bagi siapapun kita gereja Tuhan yang ada di tanah air kita, bahkan di mana saja. Hari ini kita mau angkat sebuah topik nih Kyle yang penting gue rasa, karena memang seringkali ya kalau kalau kita udah berkecimpung lama dalam pelayanan tentunya ya, misalnya ya kadang-kadang ada percakapan lah sesama hamba Tuhan, kadang jemaat dengan hamba Tuhan gitu ya. Kalau misalkan gue memposisikan diri sebagai jemaat biasa nih, terus kita lihat sebuah bangunan gereja yang bagus, yang pertama gue bangga tentunya, wah keren nih pekerjaan Tuhan di tempat ini maju. Itu kan kalau gereja makin dalam kita pengen tahu dong visinya apa kan gitu. Visi gerejanya apa kan gitu. Baru setelah kita tahu oh begitu. Tapi kan dalam perjalanan waktu kita mengikut Tuhan, kemudian terlibat dalam pelayanan, justru yang ditemukan adalah, ini menurut penilaian gue ya Kal ya, kadang-kadang ada perbedaan tipis banget gitu antara visi dan ambisi gitu kan. Kadang-kadang misalkan gini nih, pemimpin mencanangkan, tentunya pemimpin rohani ya, saudara-saudara kita oleh anugerah Tuhan, saya mendengar suara Tuhan ya kan, kita harus membuka pelayanan-pelayanan kita di kota-kota di seluruh Indonesia gitu, dengan visi misalnya 10.000 gereja gitu ya. Ya itu kan bedanya tipis ya, apakah benar ini visi Tuhan nih kan. Tapi kan dengan berjalannya waktu kita baru tahu nih, kalau visi memang dari Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab dan memperlengkapi orang-orang percaya, memberdayakan orang-orang percaya. Tetapi dalam perjalanannya itu sebaliknya, yang gua lihat adalah rasanya tipis tuh, bukan memberdayakan malah memperdayakan. Orang-orang yang ditaruh di malah stres jadinya gitu. Gimana menurut KL? Maksudnya
apa yang salah terhadap visi dan ambisi gitu? Ya, jadi visi atau ambisi, itu kan selalu pertanyaan yang muncul ya kan ketika, dan seringkali ya kita harus jujur ya Bet, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gereja yang mengatasnamakan visi Tuhan, seolah-olah ini visi dari Tuhan, padahal sebenarnya di dalamnya bukan visi dari Tuhan sebenarnya. Kalau kita teropong, kita amati, kita teliti lebih cerdas lagi, oh ini ambisi bukan visi kan. Nah sekarang masalahnya apakah tidak boleh kita berambisi? Menurut gua sih kalau ambisi itu boleh-boleh aja. Semua kita kan perlu punya ambisi. Semua manusia punya. Justru kalau manusia udah nggak punya ambisi, repot ya kalau menurut gua sih. Ambisi itu sesuatu yang sebenarnya positif, tapi dia akan jadi negatif ketika kita tidak lagi bisa mengendalikan. Kita tidak lagi bisa mengontrol ambisi kita. Nah itu yang banyak terjadi kan, akhirnya kita dikontrol, dikuasai, didominasi oleh ambisi kita. Nah itu yang menurut gua sih yang berbahaya. Jadi menurut gua ambisi itu baik, bagus kan, semua kita bergerak, beraktivitas pasti ada ambisi. Tapi ambisi ini kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, itu bahaya. Apalagi kalau kita membiarkan ambisi-ambisi kita ini yang sudah mengendalikan gerak kita, mengendalikan semua yang kita kerjakan, itu yang bahaya. Ambisi itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan kita akhirnya. Tapi ambisi yang bisa kita kendalikan, ambisi yang kita bisa taklukkan, ambisi yang bisa kita kontrol, itu menurut gue sih positif aja. Iya kan? Nah ada satu anak muda di Alkitab yang menurut gue ketika dia punya ambisi, dia membiarkan ambisinya itu akhirnya menguasai, membesar dan menguasai dia. Dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa kendalikan lagi ambisinya, menghancurkan hidupnya akhirnya. Nama anak muda itu adalah Absalom. Anaknya Daud, kalau ngomong soal ambisi yang menghancurkan, itu Absalom. Kisah Absalom itu bagus. Kalau lu pelajari ya kan. Jadi awalnya dia melihat ada banyak rakyat yang mengeluh, ya kan, dan tidak tertangani gitu loh oleh Daud sebagai bapaknya yang waktu itu raja ya kan. Jadi ada banyak persoalan-persoalan daripada masyarakat, ya rakyat ini punya masalah, punya persoalan, apalagi mungkin rakyat-rakyat bawah ya. Nah itu yang tidak bisa sampai kepada Daud ya kan, nah tidak tertangani lah gitu kan. Mungkin karena Daud juga sudah di usia tuanya ya kan. Nah, ketika Absalom melihat itu, dia menemukan, oh ini satu hal yang merupakan kesempatan buat dia kan, bisa mendekati rakyat dan kemudian dia bisa mengambil hati masyarakat. Tapi ketika dia membiarkan ambisinya itu menguasai dia, ya itu yang menghancurkan. Kan maksud gue gini loh, waktu dia bisa mengambil hati rakyat, kan dia bisa dong menolong bapaknya kan? Iya harusnya. Iya kan? Dia bisa berdiri sebagai seorang anak untuk mendampingi bapaknya, menolong bapaknya, membantu bapaknya lah untuk meringankan tugas-tugas bapaknya ini supaya masyarakat bisa terlayani kan, sebenarnya gitu kan? Betul. Tapi itu yang gue bilang, ambisi dia untuk melihat situasi itu dan kemudian ambisinya tambah lama tambah besar dan dia tidak bisa mengendalikannya, mengontrolnya, akhirnya dia kemudian berambisi lebih jauh lagi tuh, ingin mengkudeta bapaknya. Iya kan? Dan akhirnya sampai satu hari hal itulah yang terjadi. Dia benar-benar berontak dan mengkudeta bapaknya dengan cara yang sangat, menurut gue sangat kasar ya. Sangat brutal kalau menurut gue sih ya kan. Nah itu tuh, jadi kisah Absalom itu menurut gua adalah kisah yang bagus untuk memberi contoh kepada kita bagaimana seorang anak muda yang punya potensi hebat, punya kemampuan, karismatik ya kan, yang tidak bisa mengendalikan dan menguasai ambisi-ambisi dalam dirinya, nah akhirnya justru menghancurkan dia. Dan kita sama-sama tahu lah, akhir kisah hidup Absalom kan, tragis. Dia mati dengan sesuatu yang
menjadi kekuatannya dia, salah satu senjata dan kekuatan dia kan, kegantengannya ini kan, kan. Rambutnya yang panjang kata Alkitab kan, yang wah ganteng gitu kan, justru dicatat oleh Alkitab dia setiap tahun memotong rambutnya itu seberat berapa shikal gitu, berapa ratus shikal kan. Jadi salah satu kekuatan dia justru yang akhirnya menjerat dia dan dia mati di situ. Ya itu sebenarnya gambaran sebuah kehidupan tentang apa ya, bagaimana dia terjerat dengan ambisi dirinya sendiri yang dia tidak bisa kuasai dan kontrol, akhirnya menghancurkan hidupnya. Iya. Nah sekarang kembali lagi tentang topik kita ya Gal, tentang visi versus ambisi. Itu kan tadi gue bilang dari awal bahwa perbedaannya tuh tipis sekali kan, antara visi yang benar-benar visi yang lahir benar-benar Tuhan taruh di hati seorang pemimpin dengan ambisi gitu, pribadi gitu kan ya. Nah kita sebagai jemaat bagaimana kita bisa mendeteksi dan langsung tahu gitu bahwa ini visi bener nih, visi dari Tuhan gitu kan. Atau kontras yang kedua adalah sekalipun mungkin disampaikan oleh pemimpin rohani, terus kita langsung tahu begini, ini bukan dari Tuhan gitu. Oke, kita langsung menukik kepada poin itu ya. How to detect gitu. Bagaimana membedakan visi dari Tuhan dengan ambisi manusia ya. Nah kalau menurut gua sih visi dari Tuhan itu selalu lahir dari kehendak Tuhan yang mau dinyatakan. Itu yang pertama. Ambisi itu lahir dari kehendak kedagingan manusia. Iya kan? Itu perbedaannya. Yang kedua, visi dari Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan pasti. Nah itu. Namanya visi dari Tuhan. Nggak mungkin visi dari Tuhan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kan? Kalau visi itu bertentangan dengan firman Tuhan, berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, berarti dari mana? Dari ambisi kedagingan manusia pasti, ya kan? Ya kan? Contoh nih, gua kasih contoh nih kan, misalnya contoh praktis ya kan, misalnya gini kan. Apakah ada dalam firman Tuhan, lu bersaing dengan gereja lain? Nggak ada dong. Ada nggak firman Tuhannya kita disuruh bersaing? Gereja dalam pengertian institusi ya gitu ya? Iya nggak, gereja ya kan, gereja itu kan bukan institusinya kan kalau menurut gue sih. Kalau Alkitab bilang gereja itu adalah tubuh Kristus, orang percaya kan. Nah ada nggak firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita harus bersaing sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya, sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib, ya kan, menjadi orang percaya sebagai tubuh Kristus, ya kan. Ada nggak ayat firman Tuhan yang disuruh kita bersaing? Nggak ada dong. Yang ada adalah kita saling membangun. Saling membangun, gitu. Ya kan, yang kuat menanggung yang lemah, ya kan gitu kan. Terus masing-masing kita diberi karunia masing-masing saling memperlengkapi. Memperlengkapi. Bukan bersaing. Makanya kalau ada tiba-tiba satu gereja atau satu pendeta menyampaikan visi yang katanya visi dari Tuhan, tapi ternyata di dalamnya mengandung unsur-unsur untuk kita bersaing, ya kan, kita menyakiti, melukai gereja lain, tubuh Kristus yang lain. Ini jangan-jangan bukan visi Tuhan, ini jangan ambisi kedagingan manusia gitu loh, bro. Yang kadang-kadang juga mungkin dibungkusnya kemasannya rohani gitu ya, Tel. Apapun, lu bisa bilang ini visi dari Tuhan, ini visi yang saya dapat dari malaikat Tuhan, siapa yang datang ya kan. Tapi kalau itu yang gue bilang, kalau visi itu tidak lahir dari kehendak Tuhan, visi itu bertentangan dengan firman Tuhan, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, itu bukan visi dari Tuhan, itu ambisi manusia, kedagingan manusia. Iya kan. Jadi itu hal yang basic banget, mendasar gitu. Jadi pasti bahwa kalau visi dari Tuhan tidak pernah bertentangan. Tidak pernah bertentangan. Tuhan. Bahkan selaras gitu ya. Dan visi dari Tuhan itu nggak selalu mulus. Pasti akan ada tantangan, ya kan. Tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Pasti. Sekalipun ada tantangan, ada penderitaan, tapi selalu visi dari Tuhan itu selalu ujungnya adalah kebaikan, kehendak Tuhan dinyatakan, tujuan-tujuan Tuhan, atau menghasilkan damai sejahtera, mendatangkan damai sejahtera gitu. Jadi ini catatan penting juga tentu ya buat pemirsa Garansi ya. Artinya kita juga sebagai tubuh Kristus, jemaat Tuhan harus punya kesadaran gitu ya, untuk mendeteksi
tentang visi yang benar apakah ini dari Tuhan, ya pasti alat deteksinya bukan pendapat kita pribadi. Yang paling utama adalah kita uji dengan firman Tuhan. Gitu ya, Del. Iya kan. Jadi makanya kalau misalnya kita bilang visi dari Tuhan, tapi selalu visi dari Tuhan kita kaitkan dengan angka. Sementara kita baca dalam firman Tuhan, alat ukur Tuhan, ukuran Tuhan itu bukan angka, tapi kualitas, bukan kuantitas. Nah, apa yang mengukur segala sesuatu dengan angka? Dengan jumlah dunia. Nah, berarti kalau visi-visi kita itu selalu berkaitan dengan angka, dengan jumlah, jangan-jangan itu bukan visi dari Tuhan, itu dari dunia, ambisi kedagingan dunia yang masuk dalam hidup kita. Iya. Tapi kan orang bisa aja bilang begini. Tapi kan begini Pak, kita hidup mungkin sekarang ini di era modern yang segala sesuatu berkaitan dengan angka. Mungkin orang yang lain juga akan berkata gini, bukankah Yesus juga yang menyatakan bahwa kalau kita mau merencanakan sesuatu harus dihitung dulu anggarannya. Itu bagaimana menurut kalian? Loh, itu Tuhan, Tuhan berbicara itu kan dalam soal dia sedang konteks yang lain, perencanaan, ya kan itu. Kalau kamu ingin membangun rumah, kamu harus duduk, ya kan. Kalau mau pergi berperang, kamu juga harus menyusun. Iya, strategi rencana itu boleh-boleh saja, tapi bukan berarti kan gini loh, bukan berarti itu semua jadi ukurannya kan, ya kan. Ukuran kita adalah, menurut gua kalau Alkitab ajarkan kepada kita adalah kualitas, cara hidup Tuhan, kualitas karakter Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan, dihidupi, dilakukan. Jadi itu selalu ukuran-ukurannya kan. Alkitab selalu mengukur dengan nilai-nilai kehidupan, ya kan gitu kan. Itu kita udah pernah bahas beberapa waktu lalu kan, antara value versus number itu kan, angka versus nilai itu kan. Jadi kalau dunia mengukur kita dengan angka memang. Nah, makanya kalau kita sebut visi dari Tuhan terus berkaitan dengan angka-angka, jangan-jangan memang itu bukan visi dari Tuhan. Itu cuma ambisi-ambisi yang disusupkan oleh dunia dalam diri kita. Tapi kita kasih kemasan seolah-olah ini rohani, visi dari Tuhan. Tapi memang sekarang kita nggak bisa menafikan juga, artinya gini, pengaruh dunia itu sekarang di era modern itu begitu kuat gitu, sehingga gue lihat harusnya kan kita gereja Tuhan yang menggarami dunia dong. Sekarang malah pengaruh dunia banyak masuk ke dalam gereja dan kita anggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran ya, Kel. Target Tuhan kalau lu baca di Alkitab, target Tuhan itu bukan jumlah kan. Target Tuhan itu adalah kualitas. Kualitas, betul. Iya. Nilai kehidupan itu bahwa kita tidak anti dengan kuantitas, kita tidak angkat dengan jumlah. Jumlah itu sesuatu yang mengikuti aja, bukan jadi target, bukan jadi tujuan. Makanya nggak bisa kita jadikan visi harusnya. Iya sih, memang. Buat apa lu punya banyak tapi nggak ada kualitas Tuhan di situ gitu. Yang sedikit juga belum tentu kehendak Tuhan kan. Ya kalau lu sedikit terus kualitasnya juga nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya lu nggak juga bisa pembenaran di situ. Tapi yang gue maksud adalah yang namanya visi dari Tuhan itu selalu target dan ukurannya bukan jumlah. Kalau visi kita selalu berkaitan dengan jumlah, angka, jangan-jangan itu ambisi duniawi yang ada dalam diri kita. Cuma kita kemasnya dengan visi dari Tuhan. Iya, memang sekarang kalau kembali lagi bicara tentang visi dan misi, yang menarik adalah gini. Itu yang sering kali dalam dunia pelayanan tentunya ya, karena kita gerak di dunia pelayanan, itu yang sering kali membingungkan, utamanya di kalangan-kalangan, misalkan kalau dalam struktural, saya nggak bicara gereja non karismatik ya, karena kita bergerak di gereja karismatik dan Pentakosta. Yang tertekan itu kadang-kadang second layer, orang-orang di bawah, para pekerja gitu kan. Begitu visinya tidak terpenuhi, itu yang ditekan, digebugin, diperdaya. Jadi kadang-kadang kita ketemu ya di dalam praktek-praktek bergereja kita tuh akhirnya kan orang-orang di bawah kita ini, jemaat, pekerja, pengurus ini di-push, didorong, ditekan, bahkan diintimidasi untuk mengerjakan bukan visi Tuhan, visi pendetanya yang dia sebut visi, padahal itu ambisi pendeta kalau menurut gue sih.
Akhirnya makanya banyak yang stres, banyak yang tertekan gitu kan. Karena yang kita kerjakan bukan visi Tuhan, tapi ambisi manusia. Iya. Jadi, ya kayak lu nanti bisa baca lah di dalam kitab Nehemia juga kan. Nehemia waktu dia ada di pembuangan ya kan. ya. Terus dia kemudian mendengar kan ada orang-orang yang datang menceritakan kepada Nehemia kondisi dan keadaan kota Yerusalem yang porak-poranda yang hancur kan. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Nehemia apa, dia berdoa, dia menangis ya kan. Ya kan. Nah setelah dia berdoa, dia menangis, dia datang kan ke Yerusalem, dia minta izin sama raja untuk mengunjungi Yerusalem, dia datang lihat itu. Nah di situ kemudian Tuhan kasih sebuah visi buat dia. Untuk apa? Untuk membangun tembok kembali ya kan? Karena siapa yang mau ambil tanggung jawab ini gitu kan? Ini kota ini kalau dibiarkan begini terus, ini gimana gitu kan? Bagaimana ini orang-orang yang tersebut bisa, ini kota ini akan terus ditaklukkan oleh musuh. Makanya kemudian disitulah Tuhan kasih visi kepada Nehemia untuk kemudian Nehemia mulai bergerak untuk membangun. Itu dari Tuhan ya kan. Membangun tembok, ya kan, kota Yerusalem, supaya katanya kita tidak tercela lagi kan. Iya, betul. Dan bahwa ada oposisi, ada perlawanan, tapi kan lihat, disitulah karena ada visi itu, mereka terus bersemangat sekalipun ada tantangan. Betul. Jadi memang kembali lagi ya, kita harus cerdas ini. Jadi mendeteksi visi yang dari Tuhan itu selalu berkaitan dengan keselarasan dengan firman. Yang kedua, yang tadi gua tangkap dari pembicaraan ini adalah visi dari Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera bagi semua kita gitu ya. Walaupun mungkin ada tantangan, cobaan, dan untuk membangun Jadi deteksinya seperti itu ya KL ya. Jadi kiranya saudara-saudara yang menyaksikan program ini juga harus cerdas dalam melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam gereja kita. Kita tentunya bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah memulai pelayanan ini puluhan bahkan tahun-tahun yang lalu ya. Mereka sudah mendapatkan visi dari Tuhan dan kemudian mereka masih mengerjakannya dengan setia. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ada perbedaan yang sangat tipis sekali antara visi dan ambisi gitu ya. Iya, dan gue mau tambahin Bet, kalau visi dari Tuhan itu selalu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu dia. Kalau semua tertuju hanya kepada kepentingan diri sendiri, popularitas diri, ya kan, keuntungan diri, ya kan, kekayaan diri, kesenangan diri sendiri, entah itu pemimpinnya atau siapapun, ini berarti bukan visi Tuhan. Karena selalu ini berkaitan ambisi dengan membangun tubuh Kristus yang lain ya. Tidak pernah visi dari Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu ukuran yang sangat kelihatan. Nah, Yesus saja datang ke dalam dunia ini, dia bukan untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dunia ini. Yang seperti Paulus bilang, hendaklah kamu juga memperhatikan kepentingan orang lain juga gitu ya. Kalau kepentingan diri sendiri yang udah mulai ditonjolkan, diutamakan, kepentingan kelompok sendiri, eksklusif, jadi bukan visi dari Tuhan lah ini. Cuma pakai label aja, visi Tuhan. Iya. Jadi kita mesti cerdas lah ini. Cerdas, betul. Ambil saripati dari pembicaraan hal-hal yang esensi. Jadi pemirsa Garansi juga mengerti bahwa mau dibawa kemana arah pelayanan kita. Jadi maksudnya gini, ini jangan salah ya Bet ya. Ini mesti gua kasih penekanan nih. Tuhan tidak maksudnya Tuhan tidak larang kita jadi besar. Betul. Menjadi besar tidak salah. Betul. Tapi yang salah adalah ketika kita menjadi besar dengan mematikan yang lain. Nah, itu dia. Ketika kita jadi besar dengan mengerdilkan yang lain. Betul. Iya kan? Kita merasa bahwa gereja kita bertumbuh, penuaian terjadi, yang lain nangis. Orang-orang gua kan tempat lu tuh gitu. Jadi justru kalau kita jadi besar, ya jadi besar bersama-sama, kita membesarkan yang lain. Jadi kita jadi besar dengan memberdayakan, membesarkan yang lain. Bukan kita jadi besar sendiri, apapun kita lakukan, segala cara kita halalkan, kita lakukan, ya kan. Yang penting kita yang besar. Terus yang lain gimana? Gitu. Biarin aja yang lain. Nah, itu berarti itu bahaya tuh. Udah kepentingan diri kita lagi, kelompok kita lagi. Iya. Dan tolonglah jangan sebut itu visi Tuhan. Iya.
Iya, karena berbahaya memang. Ya, visi Tuhan selalu kan lahir dari hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Iya. Dan hati Tuhan, kehendak Tuhan tuh bukan untuk perpecahan, bukan untuk kompetisi, persaingan, nggak ada. Hati Tuhan itu adalah kesatuan, unity, saling membangun, saling memberdayakan, satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus, itu dia kata kuncinya. Kita mengalami kemuliaan kesatuan. Tuhan dinyatakan buat kota. Ya. Gitu. Dan itu gerakan-gerakan seperti itu kiranya kita harus tularkan. Waktu itu saudara sebagai pemimpin rohani, sebagai jemaat, sebagai apapun, dilakukan fungsi-fungsi pelayanan tubuh Kristus gitu ya Kal ya, untuk saling membangun di kota kita, di tengah pekerjaan kita, di mana saja lakukan itu untuk pembangunan tubuh Kristus yang lain, sehingga kita tidak lagi menularkan spirit persaingan dalam tanda kutip gitu ya, tapi benar-benar spirit kesatuan begitu. Itu untuk kepentingan bersama. Iya, kepentingan bersama. Untuk melaksanakan kehendak dan tujuan Tuhan pada akhirnya. Amin. Kiranya garansi pada hari ini mematangkan pemikiran kita, menjadikan kita dewasa, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas dalam melaksanakan visi Tuhan. Jangan sampai kita melahirkan visi dari diri sendiri, karena bedanya tipis saudara-saudara antara visi pribadi dengan visi ambisi. Tuhan, dengan ambisi ya. Enggak, visi dari Tuhan dengan ambisi pribadi kita, yang kadang-kadang ambisi pribadi kita kasih label visi. Nah itu dia tuh. Itu bahaya, itu manipulasi. Kalau nggak terlaksana jadi intimidasi. Iya, dan manipulasi itu adalah salah satu praktek sihir yang bisa terjadi. Ulik lagi deh episode kita yang lalu-lalu ya, di garansi. Ya, aku rasa cukup ya Kal ya. Durasi garansi hari ini, karena kita juga kita berharap semuanya saudara semakin cerdas dalam memahami kebenaran. Dan kalau ada masukan, saudara bisa kontak kami di 08772484 dan juga bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa, mari kita doa ya Kal. Kami bersyukur Tuhan untuk pembicaraan kami tentang visi dan ambisi hari ini. Apa yang sudah kami bicarakan, biar kami menangkap sesuatu yang penting, yang esensi dalam pembicaraan ini, supaya kami mengerjakan visi Tuhan dalam kehidupan ini untuk membangun tubuh Kristus yang lain, supaya kami saling memperlengkapi, kami saling memberdayakan, kami melihat tubuh Kristus yang lain sebagai satu kesatuan ya Tuhan. Kami enggak menularkan spirit persaingan, tetapi spirit kesatuan itu menjadi kerinduan kami. Seperti Engkau dan Bapa satu, biarlah kami juga menjadi satu di dalam Tuhan, satu tubuh, karena kami menyembah Tuhan yang sama, Bapa yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-Mu atas umat-Mu, dan biar program garansi hari ini membuka wawasan kami, sehingga kami mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.